Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mengenai pemilihan media pembelajaran. Untuk itu, teman-teman semua diharapkan untuk memahami dan mendengarkan dengan seksama ya. Terkait dengan semakin beragamnya media pengajaran, Raharjo dalam Yusuf Hadi tahun 1986 mengatakan pemilihan media hendaknya memperhatikan beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan maksud dan tujuan pemilihan media. Apakah untuk keperluan hiburan, informasi umum, dan penjelasan. Yang kedua, familiaritas media yang melibatkan pengetahuan akan sifat dan ciri-ciri media yang akan dipilih. Yang ketiga, sejumlah media dapat dibandingkan dengan adanya beberapa pilihan yang kiranya lebih sesuai dengan tujuan pengajaran. Selanjutnya yaitu pertimbangan pokok dalam pemilihan media. Yang pertama, menunjang tercapainya tujuan pembelajaran media pembelajaran yang digunakan sedapat mungkin membantu dan mempermudah dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tujuan ini dapat digambarkan dalam bentuk tugas yang harus dikerjakan atau dipertunjukkan oleh siswa, seperti menghafal, melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan fisik, melakukan tugas yang melibatkan pemahaman konsep, dan mengerjakan tugas-tugas yang melibatkan pemikiran pada tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu media yang dipilih hendaknya sesuai dengan kemampuan siswa. Penyesuaian ini hendaknya dapat dilihat dari aspek umur siswa atau kemampuan siswa sendiri untuk memahami media yang digunakan. Jika tidak, maka media tersebut tidak lebih hanya sebagai pajangan belaka. Yang ketiga, media yang digunakan hendaknya tepat guna. Artinya, dapat mempermudah siswa untuk memahami materi pelajaran yang dipelajari, seperti pembelajaran yang sifatnya fakta. Maka, media yang tepat untuk digunakan adalah grafik, bagan, diagram, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu media yang dipilih hendaknya memang tersedia. Artinya, tersedia alat bahannya atau tersedia waktu untuk mempersiapkan dan mempergunakannya. Jika tidak tersedia, waktu, dana, atau sumber daya lainnya untuk memproduksi tidak perlu dipaksakan. Selanjutnya yaitu pendekatan atau model pemilihan media pembelajaran. Menurut Anderson, tahun 1976 mengemukakan adanya dua pendekatan atau model di dalam proses pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, pemilihan tertutup. Pemilihan tertutup terjadi apabila alternatif media telah ditentukan dari atas atau dari Dinas Pendidikan, sehingga mau tidak mau jenis media itulah yang harus dipakai. Misalnya, telah ditentukan bahwa media yang digunakan adalah media audio. Dalam situasi tersebut, bukankah mempertanyakan mengapa media audio yang digunakan dan bukan media yang lain? Jadi yang harus kita lakukan adalah memilih topik-topik apa saja yang tepat untuk disajikan melalui media audio. Yang kedua, model pemilihan terbuka. Merupakan kebalikan dari pemilihan tertutup. Artinya, kita masih bebas memilih jenis media apa saja yang sesuai dengan kebutuhan kita. Alternatif media harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Tetapi proses pemilihan terbuka ini menuntut kemampuan dan keterampilan guru untuk melakukan proses pemilihan. Seorang guru terkadang bisa melakukan pemilihan media dengan mengkombinasikan antara pemilihan terbuka dan juga pemilihan tertutup. Dan selanjutnya yaitu implementasi pemilihan media dalam pembelajaran. Implementasi pemilihan media dalam pembelajaran terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama kemampuan guru, yang kedua sikap inovatif guru, yang ketiga ketersediaan sarana dan prasarana. Implementasi pemilihan media berdasarkan langkah-langkah tersebut merupakan hal terpenting yang harus dilakukan oleh guru. Realitas empirik yang menunjukkan bahwa masih banyak guru yang mengajar dengan mengandalkan dirinya sebagai satu-satunya media dan juga sumber belajar. Selain itu, di beberapa daerah bisa kita lihat bahwa penggunaan media hanya mengandalkan papan tulis blackboard sebagai media pembelajaran salah satunya. Hal tersebut terjadi apabila guru memiliki kemampuan mengenai langkah-langkah pemilihan media berdasarkan kriteria atau ketentuan yang telah disebutkan. Juga, adanya perhatian pimpinan terkait dengan pentingnya peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang lebih khusus efektivitas pembelajaran melalui penggunaan media. Itu tadi materi penjelasan mengenai pemilihan media pembelajaran. Semoga kalian dapat memahami materi pembelajaran kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.